Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di rapat koordinasi khusus untuk tahun 2023 dan saat ini masih acara Rakorsus ini masih berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton Kota Makassar. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Bapenda Kota Makassar, Bapak Firman Pagara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Firman. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Mirsa. Pak Firman, ini dari beberapa pemaparan tadi yang dilakukan oleh Wali Kota Makassar dan juga beberapa narasumber lainnya, kira-kira seperti apa poin-poin yang bisa yang dicermati dari Dinas Bapenda Kota Makassar? Jadi inti dari Rakorsus pada tahun ini, karena setiap tahunnya itu pemerintah Kota Makassar menyelenggarakan rapat koordinasi khusus. Tahun ini temanya resilient dengan metaverse. Mengapa mengambil kata resilient? Karena ini yang akan dikejar adalah ketahanan, ketangguhan dalam mencapai program-program pemerintah Kota Makassar. Dalam hal ini, Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar memiliki peran penting juga, ya ini sebagai peran dalam ketahanan pendapatan. Jadi kami dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sebentar malam akan ada pemaparan khusus seluruh kepala-kepala SKPD. Kami mencoba akan memaparkan beberapa strategi dan inovasi dalam rangka untuk menaikkan PAD Kota Makassar di tahun 2023. Kalau selama dari Bapenda Kota Makassar sendiri melihat bagaimana capaian dari Bapenda sendiri, Pak Firman? Jadi Target investasinya itu sebesar 2 triliun ya. Iya. Target investasi sebesar 2 triliun. Apa saja rencana ataupun strategi ke depannya, Pak? kami ralat sedikit, walau bukan itu target investasi, karena target investasi ada di Dinas Penanaman Modal. Kami adalah target PAD, pendapatan asli daerah. Jadi untuk tahun ini itu targetnya sebesar 1,9 triliun. Karena dalam RPJMD Kota Makassar dari tahun 2021 dan 2026, PAD itu menuju 2 triliun. Dan diharapkan di akhir pemerintahan Pak Wali nanti akan mencapai 2 triliun. Tahun ini juga sudah naik dari tahun kemarin, dan alhamdulillah di tahun kemarin sudah mencapai angka di sekisaran 1,3 triliun. Ini sama dengan angka sebelum Covid di 2019, 1,3 triliun. Jadi kita optimis juga di tahun ini akan ada terjadi kenaikan. Tentunya beberapa upaya-upaya strategi juga akan kami lakukan, seperti misalnya pengupdatean aplikasi Pakinta yang sudah lakukan sekarang, dan kedua master plan penataan reklame, dan yang ketiga nanti tapping box berbasis door prize. Ini akan kami coba lakukan di tahun 2023. Kemudian ya untuk percepatan ketahanan Kota Makassar ini kan juga ada yang tadi bagaimana resilience ya. Nah untuk progres resilience dari ataupun Makavars ya di Dinas Bapenda Kota Makassar sendiri progresnya seperti apa saat ini? Jadi kami perlu sampaikan bahwa tahun lalu adalah tema Rakorsus Makavers, Makassar Kota Metaverse. Tahun ini resiliensi dengan Metaverse. Jadi dengan harapan bahwa dengan adanya upaya-upaya setiap SKPD melakukan program-program kegiatan berbasis Metaverse, inilah yang akan menjadi ketangguhan masing-masing setiap SKPD. Seperti misalnya kami di Metaverse sendiri, kami akan merencanakan nanti kelak ada peta pemetaan PBB secara digital, dan itu akan berbasis Metaverse. Dan kedua juga mungkin pembayaran secara virtual, baik virtual account, QRIS dan lain-lain. Itu berbasis Metaverse. Inilah yang akan perlu kami pertahankan sehingga masyarakat menjadi mudah untuk membayarkan pajak-pajak mereka dan menjadi lebih mudah untuk datang ke kantor. Tidak perlu datang ke kantor, hanya cukup membuka aplikasi untuk membayarkan pajak-pajak mereka. Semoga dengan adanya Rakorsus ini bisa mewujudkan apa-apa yang dicita-citakan oleh Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar, sehingga upaya-upaya menuju PAD menuju 2 triliun dapat tercapai dengan baik. Terima kasih. Smart Listener, demikian perbincangan saya bersama dengan Kepala Bapenda Kota Makassar, Bapak Andi Firman Pagara. Demikian yang dapat saya informasikan untuk Anda. Kita kembali ke studio. Ya, terima kasih Smart Listener.